Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik sehat-sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyertai kita sehingga kita boleh ada saat ini untuk beribadah kepadanya. Walaupun saat ini kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita bersyukur, kita tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Nah, adik-adik, saat ini kita beribadah akan dipimpin oleh kakak guru kita, ada kakak Poni, ada kakak Deborah, dan saya sendiri, kakak Rita. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan kita Yesus. Dia senang kita ada di sini.
salam juga. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, siapa yang pernah diberi tugas oleh kakak guru sekolah minggu? Sepertinya semuanya sudah pernah ya. Biasanya diberi tugas oleh kakak guru untuk melayani di ibadah sekolah minggu. Biasanya tuh membaca Alkitab, berdoa, dan mungkin menyanyi, dan lain-lain. Nah, adik-adik, senang nggak melayani Tuhan? Semoga semuanya senang ya. Karena kalau kita senang dan setia melayani Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melaksanakan tugas itu dengan baik, karena Tuhan sayang dan cinta kita semua. Nah, adik-adik, kita menyanyi Yesus cinta semua anak. Adik-adik, dalam hidup kita kadang berbuat kesalahan. Kita berbuat apa yang Tuhan tidak senang. Mungkin kita pernah tidak taat kepada papa, kepada mama. Kita mungkin pernah berbohong atau marah-marah kepada kakak, kepada adik, ataupun kepada teman-teman kita. Mari kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Adik-adik, kita sudah mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Adik-adik, kita bermazmur, kita sama-sama mengucapkan Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita semua lewat cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak guru. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat cerita yang akan disampaikan oleh kakak guru. Tuhan, tolong kami semua agar dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi. Mampukan kakak guru yang akan bercerita supaya dapat menceritakan kehendak Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Guru, hai teman-teman, cerita kita minggu lalu tentang Nabi Elia. Nabi Elia bersembunyi di Gunung Horeb karena dia takut kepada Isabel itu membenci Nabi Elia. Tetapi Tuhan datang menguatkan Nabi Elia, sehingga Nabi Elia semakin berani dan semangat bekerja buat Tuhan. Ayat hafalan kita Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Bye-bye. Tuhan sudah datang menemui Nabi Elia dan menolongnya. Maka Elia jadi senang dan semangat lagi bekerja buat Tuhan. Tuhan juga menyuruh Elia untuk segera menemui Elisa, orang yang ditunjuk Tuhan menjadi nabi berikutnya setelah nanti Nabi Elia tidak ada lagi. Saat itu kemarau sudah lewat dan hujan sudah turun lagi. Di tengah sawah nampak Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembunya. Selagi ia bekerja, datanglah Nabi Elia mendekatinya dan meletakkan jubahnya dekat Elisa. Itu artinya Elisa sudah dipilih Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Nabi Elia. Elisa tahu dia harus segera meninggalkan pekerjaannya dan segera berangkat mengikuti Elia. Elisa mau minta izin dulu adik-adik, mau pamit dulu kepada keluarganya. Lalu Elisa pun pulang ke rumahnya, dipotongnya lembunya, lalu dimasaknya dan memakannya bersama-sama dengan keluarganya sebagai tanda perpisahan. Setelah itu, ia pun pamit untuk berangkat bersama Nabi Elia. Dadah semua, aku pamit ya. Adik-adik, Elisa yakin sekali untuk ikut Nabi Elia. Meskipun dia harus tinggalkan pekerjaannya sebagai petani, dia juga harus tinggalin keluarganya. Dia setia sekali kepada Nabi Elia. Kemanapun tuannya pergi, dia pasti ikut. Ketika menuju Betel, mereka berhenti dulu di Gilgal, dan Elisa disuruh tinggal di situ. Tapi dia tidak mau
dia mau mengikuti tuannya. Demikian juga ketika mereka sudah sampai di Betel. Elisa disuruh tinggal, tapi dia tetap tidak mau juga meninggalkan tuannya. Mereka berdua pun terus melanjutkan lagi perjalanan menuju Yeriko. Sesampainya di Yeriko, lagi-lagi Nabi Elia menyuruh Elisa untuk tinggal. Tapi sekali lagi Elisa tidak mau. Dia bersikeras untuk selalu ikut. Wah, luar biasa setianya Elisa ya adik-adik. Dia melayani dan ikut kemanapun Nabi Elia pergi. Selanjutnya mereka berdua berjalan lagi menuju sungai Yordan. Di tepi sungai Yordan, Nabi Elia memukulkan jubahnya ke permukaan air. Dan air sungai itu pun terbelah, sehingga ada jalan kering yang bisa dilalui. Elia dan Elisa pun menyeberangi sungai dengan berjalan di bagian sungai yang kering itu. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi menjemput Nabi Elia dan mengangkatnya ke atas dalam badai api itu. Elisa terus memandang ke arah tuannya pergi, namun tuannya itu tidak terlihat lagi dan tinggallah ia seorang diri. Elisa pun memungut jubah Elia yang terjatuh dan ia memukulkannya ke atas air. Sekali lagi air sungai terbelah sehingga Elisa dapat berjalan pulang melewati sungai yang kering untuk kembali ke Yeriko. Kini Elisa telah menjadi nabi menggantikan Nabi Elia. Ia sudah dilengkapi Tuhan dengan kemampuan yang sama dengan Nabi Elia agar ia dapat bekerja dengan benar dan setia kepada Tuhan seperti Nabi Elia. Nabi-nabi lainnya yang melihat dari jauh segera menyambut Elisa dan sujud menghormati Elisa yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi nabi. Nah adik-adik, cerita tentang Elisa yang menggantikan Nabi Elia benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Alkitab. Yuk mari kita ambil Alkitabnya masing-masing dan kita baca bersama teman kita, Rafael dan Riri. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia dan ibuku dahulu, lalu aku akan membaikilah pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21. Lalu baliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu dengan bajak lembu itu dan sebagainya kayu api orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. 2 Raja-Raja 2 ayat 2 dari ayat 9 sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika
engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka jalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda api, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang. Berdiri di depan sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Maka menyeberanglah Elisa ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa.
mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Semua berdoa dari rumah dan tempat masing-masing ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, seperti Elisa dalam cerita Alkitab tadi, dia taat dan setia, juga sukacita dalam bekerja buat Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
untuk persembahan kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk boleh membawa persembahan sebagai tanda syukur kami karena Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan, berkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Efesus 1 ayat 4. Kita sama-sama baca ya. Kita baca dulu, baru kita hafal ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, adik-adik kita coba hafal ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ulang sekali lagi ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, adik-adik nanti diulang di rumah, hafal sama papa sama mama ya, biar lebih hafal lagi. Adik-adik semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah bermazmur, sudah membawa persembahan. Sekarang saatnya kita mau berdoa buat apa yang sudah kita alami, baik kita sendiri maupun juga orang lain. Yuk kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memuji Engkau atas kasih-Mu Tuhan menyertai ibadah kami sampai saat ini. Kami masih dapat bersama-sama di rumah masing-masing memuji Engkau Tuhan lewat puji-pujian, lewat persembahan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau menaikkan syukur atas pertambahan umur teman-teman kami, Aaron, Arthur, juga teman-teman kami yang lain yang merayakan ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan umur untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan berkati di dalam pertumbuhan. Kami juga mau berdoa syukur atas kesembuhan teman-teman kami yang mengalami sakit beberapa minggu yang lalu. Dan saat ini sudah kembali beraktivitas, sudah boleh kembali beribadah sekolah minggu, sudah boleh juga mengikuti pelajaran di sekolah dengan secara online. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, mohon kesembuhan bagi yang sakit, khususnya Kakak Ida yang terus berupaya untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan, tolong Kakak Ida di dalam pengobatannya, supaya Kakak Ida juga boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan. Juga kami mohon kesembuhan buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang lain yang masih berada dalam kelemahan tubuh, khususnya juga yang masih menjalankan isolasi karena terpapar virus. Tuhan, kami mohon agar bangsa dan negara kami dapat pulih dari virus COVID ini suatu saat nanti, di saat yang Tuhan kehendaki, agar kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah, bersekolah, dan berbagai kegiatan yang lain. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus melayani Engkau Tuhan. Semoga mereka semua di dalam keadaan sehat. Tuhan, seminggu lagi lamanya kami akan kembali melakukan berbagai kegiatan. Berkati kami
di dalam bermain, di dalam belajar, dan di dalam berbagai kegiatan yang akan kami jalankan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami melewati berbagai masalah, dan minggu depan kami boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa kami. Terimalah doa kami dan kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin.